berilah kami rejeki pada hari ini, itu nempel dengan ampunilah kesalahan kami. Nah loh, berarti Romo, entah pengampunan itu menjadi syarat untuk pemulihan rejeki, atau salah satu rejeki yang kita terima adalah bisa mengampuni. Mulai hari ini, kalau khususnya Anda yang sedang susah rezekinya, yang sedang ketutup pintu-pintu nafkahnya, belajarlah mengampuni. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kemarin di kolom komen banyak anak-anak kecil usia 8 tahun, 12 tahun, usia 10 tahun ternyata juga nonton Bible Learning. Ada kalanya oma ngajak cucu nontonnya bareng-bareng. Luar biasa. Terima kasih Romo Yosef, channel Bible Learning ini sudah ikut ambil bagian dalam kehidupan Anda. Betul banget Romo, kayaknya kalau belum nonton video Bible Learning 1 hari aja Romo, hidup saya kayaknya kurang afdol. Saya jadi mudah khawatir, nggak tenang Romo. Tapi mendengar pewartaan firman Tuhan di channel YouTube ini bikin saya kok hidupnya kok jadi bisa bersyukur, jadi banyak berkatnya bahkan. Bahkan ada ibu-ibu yang mengatakan kalau belum dengar video Bible Learning, belum dengar suara Romojo, nggak bisa tidur katanya. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih saya boleh ikut berperan dalam pertumbuhan rohani Anda. Seputar doa, seputar ekaristi, seputar firman Tuhan. Itulah yang harus saya syukuri pada Tuhan. Saudara-saudaraku, doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga kita semua bisa punya kekuatan, bisa punya kemampuan untuk mengampuni. Itu doa saya. Tuhan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, kita semua sudah sadar, semakin kita bertambah usia, bertambah umur, bertambah kesibukan, punya relasi dengan banyak orang, semakin sulit untuk memberi ampunan kalau mereka-mereka itu menyakiti kita. Betul apa betul? Betul Romo, kalau waktu zaman sekolah dasar di SD, di SMP, Romo, saya tuh benci banget sama dia Romo, karena teman saya itu curang Romo dalam permainan. Romo, saya susah mengampuni Romo, teman saya ngambil pulpen saya Romo. Masuk SMP, Romo, aku gak suka banget sama dia Romo, karena dia ngomongin aku dari belakang Romo. Romo masuk di usia SMA, saya benci banget sebenci-bencinya Romo. Dia itu ngerebut cowok yang saya suka Romo. Betul kan? Nah, makin bertambah usia, masuk dunia perkuliahan, masuk dunia kerja apalagi ya, dimana hidup itu ternyata lekat dengan persaingan. Ada kalanya dalam persaingan cari yang nomor 1, cari yang bisa punya impresif, punya kesan di mata pimpinan. Ada kalanya orang sikut sana, sikut sini, dan pada akhirnya melukai. Iya Romo, benci banget sama orang yang suka fitnah. Benci banget sama orang yang cari muka Romo. Susah Romo, gara-gara dia saya ditipu. Gara-gara dia uang saya melayang. Gara-gara dia hidup saya hancur Romo. Nanti usia perkawinan kan lebih susah lagi. Karena apa? Orang-orang yang menyakiti kita biasanya adalah orang-orang yang kita cintai. Suamilah, istrilah, anak-anaklah, orang tualah. Mereka harusnya menumbuhkan cinta dalam hidup saya Romo. Tapi justru mereka lah yang menghancurkan hidup saya. Saya yakin makin susah untuk diampuni. Karena semakin dekat relasi kita dengan seseorang, semakin sulit juga kita mengampuni. Maka saudara-saudara, dengan pola yang sama, coba pikirin bagaimana kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan dekat sama kita, Tuhan sayang banget sama kita, Tuhan cinta banget sama kita, peduli sama hidup kita, lalu kita bikin dosa nggak dipikir lagi. Main bikin aja. Ntar juga minta ampun sama Tuhan. Betapa sakitnya hati Tuhan, terlukanya Tuhan. Kalau kita aja sama pasangan, wah terlukanya itu nggak gampang Romo ngelupainnya, nggak gampang Romo mengampuninya. Sama anak yang bikin salah gitu, wah sakitnya itu nangisnya di hati Romo. Apalagi Tuhan, coba mulai dipikirkan dari sekarang. Pantesan ya Romo ya,
Romo Yosef itu ngajarin doa Bapa kami dalam bahasa Latin udah berkali-kali ini. Karena apa? Dalam Injil hari ini itu dibacakan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berdoa. Ketika Tuhan Yesus berhenti berdoa, murid-muridnya baru datang. Maka apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya adalah doanya sendiri. Itulah hebatnya Tuhan Yesus ya. Maka keluarlah ajaran tentang doa Bapa kami, di mana berilah kami rejeki pada hari ini, itu nempel dengan ampunilah kesalahan kami. Nah loh, berarti Romo, entah pengampunan itu menjadi syarat untuk pemulihan rejeki, atau salah satu rejeki yang kita terima adalah bisa mengampuni. Maka mulai hari ini kalau khususnya Anda yang sedang susah rezekinya, yang sedang ketutup pintu-pintu nafkahnya, belajarlah mengampuni. Ikhlas, jangan bermusuhan, jangan membenci. Sebab kebencian di pikiran, kebencian di hati bisa menutup rezeki-rezeki kita. Jangan lakukan itu saudara-saudara. Lakukan itu secara bersama-sama karena jaraknya berdekatan. Dikatakan kan, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra. Itu kan dekat itu. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami. Baru sadar kan, dua kalimat ini ada di pusatnya doa Bapa kami. Romo, mulai sekarang Romo, saya mau mengampuni Romo. Gak ada kebencian, gak ada kemarahan. Ampunin saja Romo, karena saya yakin itu berkaitan dengan kepulihan rezeki-rezeki. Mungkin orang Romo, saya masih benci sama dia, gaji saya itu jalan terus Romo. Saya beli rumah lagi Romo. Tapi apakah Anda menikmati rezeki-rezeki Anda sampai pada akhirnya mensyukuri? Ampuni, ampuni, ampuni. Ada seorang anak yang benci sekali dengan orang tuanya. Seorang anak yang tidak pernah merasa cukup di mata orang tuanya. Lalu dia mencari pembuktian demi pembuktian. Dia sukses pada akhirnya, memang dia bisa lulus kuliah, tapi nggak pernah dihargai oleh orang tuanya. Dia bekerja, dia gajinya bagus, tapi tidak pernah diakui oleh orang tuanya. Hidupnya, seluruh isi hidupnya itu soal pembuktian. Bagaimana bapakku, ibuku tidak pernah boleh menyesal bahwa aku ini pernah dilahirkan oleh mereka. Akhirnya meskipun sukses, tapi hidupnya hanya untuk pembuktian. Dia tidak bisa menikmati rezekinya itu. Capek sendiri. Maka dari itu saudara-saudara, ampunilah. Memang tidak semudah dengan kata-kata ketika itu diucapkan, aku mengampunimu. Bagaimana Romo kali masih ingat? Ampuni lagi, doa lagi Bapa kami setiap hari. Di situ kita satu langkah, meskipun hanya 1 mili pergerakan kita mengampuni, enggak apa-apa, yang penting berkembang. Seperti pohon di taman Anda, kan itu enggak kelihatan pertumbuhannya, dikit. Yang penting enggak berhenti untuk bertumbuh, semakin mampu untuk mengampuni. Mengampuni kesalahan-kesalahan yang kecil, belajar dari kesalahan itu, bisa memberi nasihat, sampai akhirnya kita juga diberi kemampuan, kekuatan Tuhan sendiri untuk bisa mengampuni kesalahan-kesalahan besar. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, tadi Anda lihat ada mainan anak-anak di depan saya ini, jungkat-jungkit. Kadang-kadang dia ke kanan, kadang-kadang dia ke kiri, bukan? Nah, kalau Anda melihat ketika dia miring ke kanan, dia nggak akan pernah bisa diam. Demikian pun ketika dia miring ke kiri, dia juga selalu bergerak. Tapi kita lihat, dia lama-lama mencari sebuah keseimbangan. Ketika sudah seimbang, dia menjadi tenang. Itulah hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita masih condong ke kiri, condong ke kanan, wah, nggak pernah stabil, nggak pernah tenang Romo, capek pada akhirnya. Tapi hidup mengajarkan kepada kita memperoleh keseimbangan. Apa Romo yang harus diseimbangkan dalam hidup? Belajarlah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dari kemarin kita sudah membaca
Galatia bab 1. Hari ini Galatia bab 2. Di Galatia bab 1, Anda lihat itu. Bagaimana Paulus memaknai, melihat kejatuhan dan dosanya di masa lalu. Dia dengan terang-terangan mengakui, aku ini orang Yahudi yang sejati. Aku mengikuti jalan-jalan dan hukum-hukum Tuhan. Tapi karena demikian, aku mengambil posisi memusuhi jemaat-jemaat Kristiani pada waktu itu. Paulus dengan jujur di hadapan orang-orang di Galatia, dia mengakui, aku ini penganiaya jemaat. Jujur berani mengakui kesalahan saudara-saudara. Itu penting. Karena sebelum manusia menyadari dirinya bersalah dan berjumpa dengan pengampunan Tuhan yang besar itu, dia tidak akan pulih. Oh udah Romo, pokoknya setiap masa prapaskah saya ngaku dosa, setiap saat Romo saya ngaku dosa. Tapi hati-hati, ada kalanya kita hanya melihat hidup kita kurang terus. Melihat hidup orang lain kurang terus. Maka nggak pernah stabil. Karena hanya melihat dosanya terus, kekurangannya terus, kelemahannya terus, kerapuhannya terus. Memang Tuhan mengampuni, tapi carilah keseimbangan. Di Galatia bab 2, saudara-saudara, Anda bisa baca itu bagaimana Paulus menyadari. Dia betul-betul menyadari. 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas dan Titus kubawa serta. Di situ aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di situ saudara-saudara, Paulus menyadari, selain dia menyadari kedosaannya, kerapuhannya, kesalahannya di masa lalu, dia juga mengakui anugerah besar, keluhuran panggilannya. Dia boleh diikut sertakan dalam karya pewartaan kabar sukacita Injil ini. Bahkan dia dengan yakin, seperti Tuhan Yesus memilih Kefas atau Petrus menjadi rasulnya, Tuhan Yesus juga memilih Paulus untuk menjadi rasul buat bangsa-bangsa lain. Paulus adalah salah satu contoh pribadi yang seimbang. Dia tidak malu mengakui dosa dan kelemahannya, dan belajar dari kelemahannya, belajar dari masa lalunya, belajar dari kepahitannya. Dan dia juga seimbang, dia mengakui juga berkat-berkatnya, keistimewaan hidupnya, bagaimana keterpanggilannya. Dia diutus oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada orang-orang yang tidak bersunat. Disitulah pelan-pelan Paulus menemukan sebuah ketenangan, keseimbangan, sebuah harmoni dalam hidupnya. Maka dia pun bertumbuh dalam hidupnya, dalam pengenalannya akan Yesus yang tersalib. Ya Romo, mulai sekarang saya mau seimbang Romo. Jangan melihatnya berkat terus, kekayaan terus. Tapi lupa dengan sisi yang lain. Kalau bisa seimbang sampai hidup kita menjadi stabil. Berdamai dengan masa lalu, mensyukuri berkat-berkat kita yang Tuhan berikan pada kita. Kalau tidak seimbang saudara-saudara, bahaya. Karena kita bisa jatuh pada sikap munafik. Kita selalu merasa berkat kita kurang misalnya. Karena kita ini berdosa, kita lemah. Suami saya lemah Romo, anak-anak saya melakukan kesalahan Romo. Menjadi kita menutup mata terhadap berkat-berkat dan kebaikan Tuhan itu. Hati-hati kita bisa menjadi orang-orang munafik. Contoh yang paling jelas yang diangkat oleh Paulus adalah Kefas, Petrus sendiri. Waktu Petrus pergi ke Antiokhia, saudara-saudara. Diceritakan, waktu itu Paulus makan bersama orang-orang yang tidak bersunat. Dengan orang-orang Kristiani dari bangsa-bangsa lain. Kalau orang-orang Yahudi, Paulus itu orang Yahudi. Menurut Taurat mereka terikat dengan namanya mana, makanan-makanan yang tidak boleh dimakan karena haram hukumnya. Tapi kan bangsa-bangsa lain tidak terikat. Maka waktu itu mereka makan, nggak ada persoalan, nggak ada problem di situ. Ya makan bersama, berbincang-bincang bersama, deket gitu. Tapi dikatakan, sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Kefas atau Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang,
Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Hati-hati. Ini mungkin sadar ataupun tidak sadar, karena sebuah kebiasaan seperti itu nggak enakan, akhirnya jatuh ke sikap munafik. Karena tidak seimbang dalam caranya melihat. Petrus waktu itu diajak untuk bisa melihat juga kabar sukacita Injil juga sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja untuk orang-orang yang tidak bersunat ini. Janganlah munafik seperti itu. Bermuka dua. Di depan lain, di belakang lain. Saudara-saudara, penting sekali hal ini. Karena seringkali yang bersikap munafik bukan cuma Petrus, tapi kita juga. Kalau dosa pelanggaran itu merugikan kita, wah kita jauhin. Tapi kalau dosa pelanggaran itu menguntungkan kita, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Itu salah satu sikap munafik. Mendua, tidak konsisten, tidak setia pada Tuhan. Kalau berkat-berkat kita menguntungkan kita, puji Tuhan. Tapi ketika berkat-berkat itu mendatangkan tanggung jawab lebih buat kita, merugikan kita. Aduh Tuhan, kenapa kau beri aku kesempatan seperti ini, berkat-berkat seperti ini. Manusia itu seringkali seperti itu di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Maka penting belajarlah mengampuni. Karena rezeki ada kaitannya dengan pengampunan seperti yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Belajarlah mengampuni mulai hari ini. Terus menerus meskipun Anda gagal, coba lagi. Gagal lagi Romo, coba lagi. Ntar gagal lagi, udah capek Romo, coba lagi. Seperti Tuhan yang tidak pernah lelah mengampuni dosa-dosa kita. Yang selalu bertumpuk-bertumpuk, belum mengaku dosa, belum bertobat, udah nambah-nambah lagi. Demikian juga dengan cara kita memandang orang-orang yang menyakiti hati kita. Ampunilah kesalahan kami. Sikut seperti kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus sadar kok, itu nggak gampang, itu butuh proses. Maka Tuhan Yesus aja mengajarkan kita berdoa loh, semalam-malaman. Maka dari ajaran Tuhan Yesus ini kita sadari ya, ini memang berat, memang sulit, tapi jangan biarkan tidak selesai dalam hidup kita. Makin kita bertambah usia, makin kita mendekat pada Sang Pencipta, harusnya bisa dilepas. Sebelum betul-betul kita melepaskan diri kita dari kehidupan dunia ini, kalau bisa hutang-hutang, dosa, pelanggaran, kesalahan, kebencian, iri hati, relasi-relasi yang rusak sebelum ajal kita tiba, kalau bisa sudah dilepas. Janjilah sama saya saudara-saudara, ya Romo, saya nggak mau hidup dalam kebencian seperti ini. Marah, gelap Romo hidup saya, rezeki saya juga makin menjauh. Maka lepaskan. Dengan melepas kita membuka tangan kita untuk menerima berkat-berkat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, pengampunan, kita bisa mengampuni atau kita diampuni, itu juga berkat rezeki kita kok setiap hari. Maka jangan biarkan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri. Aku ampuni kamu, aku maafin kamu. Yuk kita bareng-bareng belajar untuk tidak berulang kesalahan yang sama. Belajar dari kelemahan, belajar dari kepahitan masa lalu. Jangan ngulang lagi di masa yang sekarang. Karena nanti akan mempengaruhi masa depan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Kemarin di dalam salah satu komen, Romo, saya tuh suka Romo nyanyi doa Bapa kami dalam bahasa Latin. Yuk bareng-bareng yuk. Saya harus ambil contekan dulu nih. Dari puji syukur nomor 402 kalau nggak salah. Jadi kalau kitab suci itu saya pinter langsung buka-buka. Tapi kalau puji syukur saya harus lama bukanya. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentationem, sed libera nos a malo. Nah itu, mari kita berdoa doa Bapa kami setiap hari. Salam, Tuhan Yesus memberkati.